Gua agak bingung nih cuy. Biasanya Poco kalau ngeluarin smartphone terbaru penerus dari smartphone lamanya tuh kebanyakan upgrade ya, terutama dari SoC-nya. Tapi di HP ini malah downgrade cuy. Tapi ya setelah gua pakai beberapa minggu Poco M6, sebenarnya ada juga beberapa kelebihan yang dikasih selain SoC-nya yang downgrade tadi. Buat tahu jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, mungkin langsung aja kita bahas dari sisi yang downgrade-nya dulu ya. Kalau kalian ingat M series sebelum ini yaitu Poco M5, dia udah pakai SoC sejuta umat MediaTek Helio G99. Nah, Poco M6 yang jadi penerusnya Poco M5 malah pakai SoC MediaTek Helio G91 Ultra. Ya emang sih SoC baru, tapi SoC ini tuh kelasannya entry level cuy. Bisa dibilang rebrandingnya G88 dan jelas bukan lawannya Helio G99. Kelihatan banget pas kita tes Antutu dia cuma dapat skor 283 ribuan. Dimana Helio G99 skor Antutunya udah di atas 400 ribu. Yap, SoC kelasan ini kalau dipakai main game kompetitif pasti nggak akan enak ya. Tapi kalau cuma sekedar main aja ya pasti bisa. Di Mobile Legends dengan settingan grafik ultra high, gue ngerasa tuh pas in game beberapa kali sering frame drop. Bahkan sesekali bisa turun sampai di bawah 30 fps. Tapi itu cuma sesekali aja ya. Dibilang nge-lag banget juga enggak, tapi nggak terlalu smooth juga. In total dalam satu match rata-rata FPS-nya juga sebenarnya masih cukup layak buat dimainin karena masih di 42 FPS. Kalau di PUBG Mobile dapat settingan smooth ultra. Experience mainnya sebenarnya sama kayak tadi ya, bisa gue bilang B aja. Karena beberapa kali gue juga ngerasa ada frame drop di sini, terutama kalau lo lagi di posisi yang banyak gambar yang di-render. Kayak di kota-kota yang banyak rumah-rumahnya atau ya lagi di ocean. Kalau lihat grafiknya, frame dropnya juga agak sering ya. Dan bisa drop FPS-nya itu sampai di 15 FPS. Dan rata-rata FPS-nya itu di 30 FPS. Ya emang tipikal SoC entry level lah ya performanya si G91 Ultra ini. Masih sama kayak G88 juga. Jadi kalau kalian cuma main game buat iseng-iseng sih cukup recommended ya HP ini. Tapi kalau kalian main gamenya sering dan kompetitif, menurut gua agak kurang pakai HP ini cuy. Nah buat storage-nya di sini ada sedikit upgrade nih cuy. Di sini RAM-nya udah 8GB LPDDR4X dan internal storage-nya 256GB yang sayangnya masih pakai eMMC 5.1. Tapi kecepatan write dan read-nya juga cukup oke kok. Untuk software-nya dia udah pakai HyperOS yang update security-nya itu juga udah baru banget nih cuy di bulan Juli 2024. Nice banget Poco. Oke, sekarang kita pindah ke bagian upgrade-nya kali ya. Menurut gua salah satu upgrade yang paling kelihatan ada di desainnya cuy. Jujur aja buat HP ini yang harganya sejutaan, desainnya Poco M6 tuh cakep banget cuy. Dia menganut desain flat yang back covernya punya finishing glossy. Kombinasi dua warna silver muda di bawah dan silver tua di atas bikin desainnya jadi kelihatan lebih manis. Ditambah frame-nya yang sewarna back cover juga bikin desainnya tuh kelihatan lebih cakep. Untuk desain kameranya ini benar-benar mirip sama Poco F6 ya cuy. Dua kamera sejajar dengan LED flash dibuat membulat yang dimensinya juga cukup gede. Keluhan gue ya body sponsor ini aja sih yang bikin agak susah di-handle kalau kita lagi pakai satu tangan. Buat desain layarnya dia juga udah upgrade cuy. Poco udah ninggalin desain layar water drop di M series-nya. Sekarang dia udah pakai desain layar punch hole yang buat gue suatu upgrade besar ya. Karena kalau layarnya masih pakai water drop bakal kelihatan jadul banget sih. Tapi layarnya ini juga punya bezel yang masih lumayan tebel ya cuy. Terutama di bagian bawahnya yang kelihatan tebel banget kalau kita lagi pakai nonton. Nggak simetrisnya itu berasa banget. Kalau buat specs layarnya, pengalaman gue pakai HP ini beberapa minggu sih sebenarnya fine-fine aja ya. Mau dipakai nonton, buka sosmed, atau main game sekalipun cukup oke lah. Layarnya juga lumayan gede nih di 6,79 inci. Dan punya refresh rate di 90Hz. Cuma keluhan gue paling kalau lagi dipakai outdoor aja saat di matahari terik, layarnya tuh udah lumayan susah dilihat karena peak brightness-nya cuma di 550 nits. Buat keseimbangan suaranya pas Netflixan juga agak kurang ya karena speakernya masih mono. Tapi kualitas suaranya oke kok kalau buat di harga segini. Terus buat port-portnya kayak Type-C, mic yang cuma ada satu di bawah dan audio jack juga masih ada di sini cuy. Dan buat fingerprint scanner juga masih jadi satu sama tombol power ya yang cukup cepat buat baca sidik jarinya. Terus fitur lain kayak NFC dan auto brightness juga udah tersedia di sini cuy. Nah kalau di sisi kamera gue nggak bisa bilang downgrade tapi nggak bisa bilang upgrade juga. Karena nih ya kalau dari resolusi kamera utamanya sekarang tuh naik jadi 108 megapiksel.
Dan ada juga 2 megapiksel kamera makro dan 13 megapiksel kamera selfie-nya. Buat hasil fotonya sih sebenarnya bisa gue bilang lebih baik ya di sini. Warnanya lebih mateng tapi ke arah natural, dynamic range-nya juga lebih baik. Dan terutama dari segi detailnya aja sih, karena pas lo ambil pakai 108 megapikselnya, lo bisa crop hasil fotonya buat dapetin angle yang lebih baik, tapi nggak ngurangin ketajamannya. Kalau buat kamera selfie-nya ya bisa gue bilang standar aja ya. Dari segi skin tone, dynamic range ya so-so aja. Detailnya aja nih yang kurang tajam. Nah, buat sisi downgrade-nya di sini ada di perekaman videonya cuy. Karena pakai SoC entry level, jadi pilihan resolusi dan FPS-nya jadi terbatas banget. Ya, ini ada contoh video dari Poco M6, Poco M6 di resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya. Ini kalau kita lihat dia nggak ada stabilisasi kayaknya ya. Soalnya getar-getar banget, gempa-gempa banget, padahal gue jalannya biasa aja nih. Nah, ini juga pakai mic-nya langsung internal dari Poco M6-nya ya. Ya. Begitu cuy. Nah, ini udah agak sore ya, jadinya nggak terlalu yang terang-terang banget juga. Ini agak gelap sih. Oke, kita coba kamera selfie-nya. Oh ya, ini maksimal ya di 1080p 30 fps ya. Dia nggak bisa ke 60 fps ataupun ke 4K. Dan kita cobain langsung kamera depannya. Ya, ini adalah contoh video dari Poco M6, Poco M6 di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya ya. Kalau kita lihat di sini skin tone-nya khas Poco ya, agak pucat tapi agak merah gitu. Tapi untuk detailnya sih lumayan ya, tapi nggak bagus-bagus banget juga. Lumayan aja. Di sini di warna hitam agak sedikit noise ya. Padahal ini siang lah ya, ini pagi-pagi loh. Terus buat dynamic range-nya, nah dynamic range-nya di sini benar-benar wipe out. Di sana udah putih semuanya, di belakang juga udah agak overexpose ya, muka juga jadi agak overexpose sedikit, kayak gitu cuy. Videonya Poco M6 ini resolusinya maksimal ya di 1080p 30 fps, di kamera utamanya juga segitu doang, sayang banget. Ya udah, balik kita ke studio. So sebenarnya by overall specs Poco M6 bisa gue bilang nggak downgrade ya. Buat dipakai sehari-hari juga masih lumayan enak kok. Menurut gue sih HP ini juga cocoknya buat adik-adik pelajar atau om-om ojek online nih yang pakai HP-nya tuh buat kebutuhan sehari-hari aja. Dan main game tipis-tipis juga masih oke lah. Tapi kalau buat kalian yang hardcore main gamenya menurut gue kurang cocok ya. Karena ya G91 Ultra nggak bakal bisa muasin dahaga lo buat main game cuy. Dan ya udah segitu aja review Detekido buat Poco M6. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Deddy pamit. Ciao.